期盼着有一场是，全部都去死吧！之前关于金我以万百万同胞的性命，有望举手的视频里，关主和雷神有汉夏儿女。关的关键时刻正在。身后就得有人去挡住这数亿平民。怪兽。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler dari serial Donghua Swellstar episode 79 besok. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, mari kita sedikit mengingat episode sebelumnya, yang dimana pada episode sebelumnya kegilaan monster tanduk emas yang membantai umat manusia telah dimulai karena ia sangat marah dengan manusia setelah ditembakkan oleh bom nuklir, sampai-sampai rumah sekaligus kota yang Lo Feng pimpin juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan Lo Feng kemarin juga telah berhasil mendapatkan pesawat X-81, namun dalam kondisi mati total karena Babata yang telah meledakkan mesin pesawat secara paksa untuk menyelamatkan diri mereka dari program ledakan diri. Lalu Babata menyimpan semua barang-barang berharga dari reruntuhan kuno 12 seperti cincin peninggalan pejuang alam semesta, 3 pelindung liquid silver guard, dan pesawat X-81. Semua barang-barang tersebut akan Babata perbaiki di dalam ruangannya. Sekaligus Lo Feng menyimpan seluruh pesawat induk dari reruntuhan kuno 12 ke dalam cincin penyimpanan galaksi. Dan setelah itu pun Lo Feng pergi kembali ke rumahnya, yang di tengah perjalanan Lo Feng melihat kota Jingnan yang sudah rusak parah, serta banyak sekali korban jiwa membuat dendam Lo Feng kepada tanduk emas semakin membesar. Setelah Lo Feng sampai di rumahnya, Lo Feng langsung menemui semua keluarganya di dalam ruangan gravitasi, serta Lo Feng beristirahat sebentar di sana. Tetapi di saat itu Lo Feng mendapatkan panggilan komunikasi dari Jiayi yang menyampaikan kemunculan 12 raja monster dari dalam dasar laut dan 6 dari monster raja pergi ke benteng tenggara kota untuk menyerang manusia. Lo Feng diminta segera pergi ke sana melawan ke-6 monster tersebut bersama dengan ribuan rombongan pesawat tempur. Lo Feng menerima misi tersebut dan Lo Feng mengeluarkan 3 robot penjaga pesawat X-81 untuk melindungi keluarganya serta kotanya jika ada monster yang datang menyerang kota. Lalu Lo Feng pun pergi bersama rombongan ribuan jet melawan 6 monster raja. Dan itu merupakan ending dari episode kemarin. 金角巨兽在北方海域的镇山鲸王，长期在南澳大陆两侧水域印犯一带活跃的尖甲地龟，用了剧毒水母王和紫青龙。 以及在阿拉哈地区也已经加入金角巨兽麾下了吗？江南锦，那我多花他一点时间了。进行全国直播，老周，我需要希望，就是这个可以给全世界带来希望。现有6头王级怪兽，最新消息，军区前线，极限武馆罗峰巡查室。天哪，1610米每秒！注意！ Sebelum masuk ke pembahasan spoiler, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita masuk ke pembahasan spoiler episode 79 serial Donghua Swellstar. Pembahasan dimulai dengan Lo Feng yang melaju sangat cepat dengan menaiki senjata Heaven Forbidden Shuttle menuju ke markas militer Tenggara. Berita-berita pun disiarkan dengan 2 topik utama, yaitu kedatangan 6 monster raja menuju kota Tenggara dan satunya lagi menunjukkan Lo Feng yang terbang dengan kecepatan tinggi ke tempat para monster. Sedangkan 6 monster raja sudah hampir sampai di kota Tenggara. Masing-masing dari 6 raja monster tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar, terutama monster naga hijau laut timur dan kaisar ubur-ubur beracun. Jikapun Komandan Jiayi ikut bergabung melawan mereka, dia juga harus berhati-hati terhadap 6 monster tersebut. 1.200 warga Cina yang melihat berita itu sangat ketakutan. Ditambah lagi setelah mendengar detail kekuatan yang dimiliki oleh ke-6 monster membuat mereka semakin khawatir. Lalu berita tersebut berpindah dengan Lo Feng yang terbang sangat cepat dengan kecepatan 5.610 meter per detik, melebihi kecepatan suara, yang dari belakang mengejar ke-6 monster raja. Dalam hal kecepatan terbang, bahkan pemimpin Hong dan juga Dewa Petir kalah dengan Lo Feng.
Sampai akhirnya Lo Feng telah berhasil berhadapan dengan 6 Raja Monster. Ketika Lo Feng diperlihatkan dengan ke-6 Raja Monster di saat yang bersamaan, terlihat jika ukuran Lo Feng hanya sebatas semut, seperti melihat pertarungan antara 6 raksasa melawan 1 ekor semut. Berita tersebut membuat semua orang yang melihatnya gugup dan cemas. Tiba-tiba Kaisar Ubur-ubur mengeluarkan kabut hijau yang menyebar sampai ribuan meter, dan kabut itu adalah gas beracun milik Kaisar Ubur-ubur. Apalagi racunnya dikategorikan sebagai racun yang paling berbahaya di bumi. Akibat gas beracun tersebut membuat tayangan berita yang menyiarkan pertarungan Lo Feng secara langsung ditutupi oleh gas beracun. Xu Xin bersama keluarga Lo Feng yang melihat Lo Feng dari berita sangat khawatir dengan Lo Feng. Begitu juga seluruh orang yang melihat berita itu. Sedangkan Lo Feng yang berada di dalam gas beracun berhasil melindungi dirinya dengan kekuatan spiritual yang ia buat untuk menutupi seluruh tubuhnya agar gas beracun tersebut tidak mengenai dirinya. Di dalam pelindungan tersebut, Lo Feng berpikir jika dirinya berhasil mengalahkan 1 Raja Monster, berarti dirinya telah mencegah kematian ribuan sampai jutaan jiwa. Lo Feng melihat ke-6 monster raja tersebut, lalu Lo Feng melaju sangat cepat ke arah mereka sambil menyampaikan akan membasmi mereka semua. Lo Feng dengan ganas menggunakan pedang petir di tangan kanannya dan cakram ark di tangan kirinya menghajar para Raja Monster tersebut. Lalu Lo Feng menggunakan senjata cakram ark menerbangkannya dengan kecepatan tinggi sampai membuat cakram ark tersebut berubah menjadi emas yang sangat besar serta terbang menari-nari dengan liar. Monster pertama yang terkena serangan dari cakram ark adalah Kaisar Ubur-ubur dan kura-kura Kaisar. Dengan hanya sekali tebas, kedua monster tersebut terbelah menjadi 2. Lalu keempat monster raja lainnya juga dipotong dengan cakram ark milik Lo Feng. Tetapi untuk monster naga hijau laut timur, Lo Feng sedikit kesulitan untuk memotongnya. Sampai akhirnya Lo Feng tetap berhasil. Ke-6 monster raja dengan waktu yang sangat singkat berhasil Lo Feng potong menjadi 7-8 bagian. Seluruh orang yang awalnya melihat tayangan tersebut merasa sedih dan putus asa. Sekarang mereka semua kembali bersemangat untuk mengharapkan kemenangan. Lalu racun hijau yang tadi menyelimuti tempat tersebut sekarang sudah menghilang. Yang hanya terlihat Lo Feng yang melambaikan tangannya di atas udara sambil menaiki senjata Heaven Forbidden Shuttle. Cakram ark yang tadi mengganas memotong para monster tersebut juga telah kembali di tangan Lo Feng. Sedangkan ke-6 Raja Monster sekarang hanya tersisa bagian tubuh mereka yang terpisah seperti cakar besar, tentakel, sisik, dan daging-daging cincang. Semua orang yang menonton itu pun berteriak menyebut nama Lo Feng dengan bangga. Mereka semua merinding melihat Lo Feng yang bisa mengalahkan ke-6 Raja Monster tersebut. Dengan adanya Lo Feng, mereka yakin jika manusia bakalan bisa memenangkan pertarungan ini. Namun di saat semua orang sedang senang melihat kemenangan Lo Feng, di bagian selatan kota sedang dalam bahaya. Pejuang Yao Weiwu berada di sana untuk membantu jalannya pertempuran. Tidak hanya di bagian selatan, hampir seluruh 5 benua bumi juga diserang oleh rombongan Raja Monster. Para pejuang Star Travel di seluruh dunia juga berjuang melawan Raja Monster yang menyerang kota mereka. Di setiap negara juga menyiarkan seluruh pertarungan tersebut. Berkat harapan mereka yang muncul setelah melihat pertarungan Lo Feng melawan 6 Raja Monster, membuat semua pejuang semakin bersemangat untuk menghadapi para Raja Monster. Yang awalnya mereka ragu-ragu, sekarang mereka sangat bersemangat untuk bertarung. Walaupun para monster tersebut berada di tingkatan raja, namun setiap monster yang berada di tingkatan raja memiliki kekuatan yang lebih kuat dan lebih lemah. Yang lebih lemah sebanding dengan Star Travel tingkatan pertama, sedangkan yang lebih kuat sebanding dengan Star Travel tingkatan 3-4. Dan untungnya berkat setiap pejuang umat manusia yang memakai zirah Dewa Hitam, membuat korban jiwa dari pejuang Star Travel manusia lebih rendah dibandingkan dengan monster raja yang berhasil mereka bunuh. Tetapi tetap saja ada pejuang Star Travel yang gugur di pertarungan itu karena jumlah dari Raja Monster yang menyerang mereka sangat banyak. Perbandingannya sampai 10 kali lipat, yang dimana pejuang manusia Star Travel hanya mencapai 90 orang, sedangkan Raja Monster yang menyerang manusia sampai 903 ekor Raja Monster yang selalu keluar dari permukaan laut. Berkat pertarungan yang dahsyat ini, para pejuang Star Travel yang awalnya tidak diketahui oleh manusia sekarang satu persatu sudah dikenal oleh manusia, seperti Lo Feng, Mo Henderson, dan Esther.
Reborn, yang awalnya mereka hanya pahlawan yang tidak dikenal, namun sekarang mereka menjadi sangat terkenal dan menjadi idola banyak orang seperti artis. Dan yang paling terkenal adalah Lo Feng. Berkat pertarungan pertama Lo Feng yang disiarkan melawan 6 monster raja sendirian, sekarang Lo Feng sudah dikagumi oleh banyak orang. Ditambah lagi setelah membasmi 6 monster raja tersebut, Lo Feng melanjutkan pertarungannya di tempat lain yang berada di Tiongkok. Jika Lo Feng dibandingkan dengan para pejuang Star Travel lain manusia, Lo Feng sangatlah kuat karena biasanya para pejuang Star Travel manusia sangat kesulitan membunuh satu raja monster dan bahkan mereka harus mundur dulu karena kewalahan. Berbeda dengan Lo Feng yang dapat memotong raja monster tersebut dengan sangat mudah. Dari pagi sampai jam 3 sore, Lo Feng masih bertarung melawan para raja monster yang sekarang total monster yang telah berhasil Lo Feng bunuh mencapai 37 ekor raja monster. Satu orang pejuang sudah bisa membunuh 37 ekor raja monster merupakan satu pencapaian yang sangat besar. Bahkan seluruh pejuang Cina jika digabungkan menjadi satu belum tentu bisa mengejar angka Lo Feng. Serta pertarungan Lo Feng masih disaksikan oleh semua orang di dunia melalui siaran langsung, membuat Lo Feng semakin dikagumi oleh banyak orang. Tetapi akibat Lo Feng yang telah berhasil membunuh 37 ekor raja monster membuat para monster laut marah karena mereka juga memiliki kecerdasan. Musnahnya 37 raja monster telah diketahui oleh satu monster Kaisar Agung, yaitu Kaisar Monster Gurita. Sedikit penjelasan saja, Kaisar Monster Gurita ini berbeda dengan Kaisar Gurita yang pernah dihadapi oleh pemimpin Hong di Pulau Berkabut dulu. Karena Kaisar Monster Gurita yang berada di Pulau Berkabut hanya mencapai tingkatan Kaisar dengan kristal Muya. Sedangkan Kaisar Monster Gurita Agung dan juga Kaisar Naga Petir merupakan dua monster Kaisar Agung yang tumbuh dari pertempuran di laut yang sudah tak terhitung berulang kali, membuat kekuatan mereka terus meningkat sampai bisa menjadi monster Kaisar yang sebenarnya. Akibat monster Kaisar Gurita Agung yang marah, ia juga ikut masuk ke dalam pertempuran. Kemunculan monster Kaisar Gurita Agung terlihat sangat menyeramkan karena ia datang dengan tubuhnya yang sangat besar. Ia terlihat seperti pulau terapung yang menutupi langit. Dalam hal ukuran tubuh, monster Kaisar Gurita Agung merupakan salah satu monster terbesar di bumi, jauh lebih besar dari monster Kaisar Gurita Pulau Berkabut. 8 tentakel juga jauh lebih besar dari Kaisar Gurita Pulau Berkabut sebelumnya, sementara panjangnya tampak hampir sama. Dan di hadapan monster Kaisar Gurita Agung sudah ada Lo Feng yang menatapnya tanpa rasa takut. Setiap negara langsung menyiarkan pertempuran besar tersebut karena pertempuran ini untuk pertama kalinya manusia akan berhadapan dengan salah satu dua dari Raja Monster Kaisar, yang bahkan sebelumnya pemimpin Hong dan juga Dewa Petir tidak berani mengganggu monster Kaisar Gurita Agung. Lalu senjata cakram ark yang tadi berubah menjadi bilah busur emas telah kembali ke tangan Lo Feng dengan bentuk cakram. Tetapi di saat yang bersamaan, monster tanduk emas telah kembali menunjukkan dirinya dan ia sekarang telah berada di markas utama pemimpin Hong untuk membasmi dua pejuang umat manusia terkuat di bumi, yaitu pemimpin Hong dan Dewa Petir. Yang kemungkinan tanduk emas mengetahui informasi ini dari dua monster Kaisar Agung, yaitu Naga Petir dan juga Kaisar Gurita. Tetapi usaha monster tanduk emas untungnya tidak berhasil karena pemimpin Hong dan juga Dewa Petir yang berada di dalam markas mereka, yang dimana markas mereka sendiri merupakan sebuah pesawat alam semesta transportasi yang terbuat dari bahan sangat keras di alam semesta walaupun tidak memiliki persenjataan. Di pertarungan Lo Feng melawan Kaisar Gurita, Lo Feng kembali lagi menggunakan senjata cakram ark yang Lo Feng ubah menjadi pedang emas melengkung yang memiliki panjang 1 meter serta sangat tipis, setipis sayap jangkrik. Berbeda dari formasi sebelumnya, sekarang cakram ark Lo Feng fokuskan untuk bisa meningkatkan ketajaman dan ketahanannya. Dengan kilatan dari cakram ark yang berubah menjadi pedang emas melengkung, Lo Feng dapat memotong monster Gurita Kaisar seperti sedang memotong apel. Suara kesakitan dari Kaisar Gurita terdengar sangat berisik dari mulutnya. Racun yang seperti tinta hitam langsung menyembur dari tubuh monster Gurita yang terpotong.
Feng, sampai seluruh tubuh Lo Feng ditutupi oleh racun tersebut. Sedikit penjelasan detail, monster Kaisar Agung yang berada di bumi ada dua. Pertama Kaisar Naga Petir dan yang kedua Kaisar Gurita Buas, yang masing-masing memiliki keunggulan. Seperti Kaisar Naga Petir yang unggul dalam kecepatan, kekuatan, dan serangan listrik, sedangkan Raja Gurita menang dalam pertahanan, kemampuan regeneratif, racun, dan kekuatan. Monster Kaisar Gurita yang menjerit perlahan mulai melemas dan jatuh ke tanah. Akibat berat dari monster Gurita yang sangat berat menyebabkan bumi mengalami gempa. Rumah-rumah yang berada di sekitaran arena pertempuran juga hancur akibat guncangan tersebut. Dan monster Kaisar Gurita Agung pun telah mati di tangan Lo Feng. Semua orang yang melihat pertarungan itu pun berteriak sangat senang melihat kemenangan Lo Feng. Sedangkan Lo Feng dengan tenang menerima kemenangannya. Tidak lama kemudian, Babata yang telah melihat pertarungan Lo Feng menyampaikan kepada Lo Feng kalau sebenarnya sekarang kekuatan Lo Feng sudah sangat besar dari sebelumnya. Jika Lo Feng dibandingkan dengan Dewa Petir, maka Lo Feng sudah berada di atas Dewa Petir. Dan jika saja Lo Feng menggunakan senjata pisau hibrida, maka Lo Feng akan bisa menyaingi pemimpin Hong. Dengan kekuatan seperti ini, Lo Feng telah layak memegang gelar pejuang terkuat nomor 2 di bumi setelah pemimpin Hong. Satu langkah lagi Lo Feng akan menjadi nomor 1. Oke guys, sepertinya untuk pembahasan spoiler kali ini sampai di sini dulu karena Mimin takut membahas spoilernya kebanyakan. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 都期盼着有一场胜利，全部都去死吧！之前关于靖国100万同胞的性命，那么巨兽的视频里关注和雷神有汉夏儿女，关的关键时刻正在比。身后这得有人去挡住这数亿平民。本书杀一头王在北方海域的镇山靖王，长期在